Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Miss harap semuanya kita dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita kembali lagi di ibadah chapel kita. Mana sukacitanya? Semua masih sukacita? Oh, masih sukacita. Ya, anak Tuhan Yesus harus tetap sukacita. Oke? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, hari ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kami bisa sehat Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan, bahkan belajar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk melakukan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Hari ini Miss Juwita akan membawakan firman Tuhan, akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat firman Tuhan kita minggu lalu itu tentang apa ya? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Raja Salomo membangun bait Allah. Hebat sekali ya Salomo, dia dipakai Tuhan dan dia bisa membangun rumah Tuhan. Nah, ketika dia dibangun rumah Tuhan itu ada banyak sekali tukang-tukang yang dipakai, iya kan? Nah, sekarang kita mau lanjutkan lagi tentang Salomo yang memindahkan tabut perjanjian ke rumah Tuhan. Ya? Oke, kita mau saksikan dulu videonya. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu, dan kemah pertemuan, dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut, serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa, selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu, semuanya telah menguduskan diri. Demikianlah pula para penyanyi orang Lewi, semuanya hadir. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya,
bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. pada ketika itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Pada waktu itu berkatalah Salomo, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, Terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Kamu sudah menonton videonya bagaimana tadi Raja Salomo memindahkan tabut perjanjian Allah? Wow, sungguh luar biasa ya. Nah, mereka membawa banyak sekali barang-barang, bahkan semua baik orang Lewi, bahkan penyanyi-penyanyi, mereka bersuka cita. Iya kan? Mereka sangat bersuka cita karena mereka bersyukur buat setiap apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, dari video tadi kita mau belajar apa ya? Dari sini, hari ini kita mau belajar mencintai Tuhan dalam hidup kita. Miss, bagaimana ya mencintai Tuhan? Apakah harus kita tuliskan di sini, I love you Jesus, lalu kita bawa-bawa ke sana kemari? No, tidak ya. Tidak seperti itu. Mencintai Tuhan, kita bukan dengan menuliskan sesuatu atau kita bilang-bilang sama orang, "Hei, aku cinta Tuhan loh, aku cinta Tuhan loh." Bukan seperti itu. Jadi, yang mencintai Tuhan itu bagaimana? Mencintai Tuhan itu sama seperti yang dilakukan Raja Salomo. Raja Salomo, dia membangun bait Allah. Bahkan mereka juga tadi ada yang bernyanyi dengan sukacita. Bahkan mereka bermain musik dengan sukacita. Sebab tabut perjanjian Allah ada di tengah-tengah mereka. Nah, kamu juga bisa seperti itu. Bukan harus ada tabut perjanjian baru kita bisa bersuka cita, atau kita harus ke rumah Tuhan lalu kita bersuka cita. Nah, tidak, walaupun kondisi kita pada saat ini sedang tidak baik ya, sedang tidak baik, masih banyak virus di luar sana, tapi kita mau bersuka cita dan mencintai Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mari kita mau cinta kepada Tuhan dengan rajin apa? Iya, rajin membaca firman Tuhan. Ya. Nah, lalu apa lagi? Yang kedua apa? Yang kedua, kita mencintai Tuhan lewat kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Lalu apa lagi? Ya, kita bisa sama seperti mereka tadi, memuji Tuhan, bersorak-sorai memuji Tuhan dengan segenap hati. Walaupun di rumah, kita bisa menari bersama-sama dengan mama papa di rumah, iya kan? Memuji Tuhan. Lalu apa lagi, Miss? Dengan beribadah. Mari kita mau undang Tuhan. Tuhan, aku mau undang Tuhan ada di hatiku. Dan
ajar aku untuk mencintai Tuhan selalu. Nah, untuk cinta Tuhan itu gak harus ada tanda love-nya, Miss, di bajunya. No, tidak, tapi dilakukan. Kita lakukan setiap hari. Itu anak-anak yang mau mencintai Tuhan. Baiklah, demikian kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Miss harap kamu bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa tadi? Yang pertama, mencintai Tuhan itu dengan berdoa, membaca Alkitab, lalu memuji Tuhan, dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, mari kita mau bersatu di dalam doa. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini itu memberkati Miss, memberkati kamu, memberkati papa mamamu juga di rumah. Ya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kebenaran firman-Mu sampai hari ini selalu mengajarkan kami. Dan hari ini Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami Tuhan cinta Engkau dalam hidup kami, walaupun di masa kecil kami Tuhan, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia, untuk taat dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin.